Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihudah ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mengumpulkan kita kembali dalam mempelajari ilmu sharaf yang semoga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan para orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat kelak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal lagi thayyibah, dan amal-amal yang diterima olehmu. Thayyib, Ustadz kembali mulai dengan hafalan tasrif antum yang kemarin yang fi'il madhi dari huwa sampai nahnu. Ustadz panggil Fatur Rahman. Thayyib. Dakhala. Tasrifkan fi'ilnya sampai nahnu. Dakhala. Dakhala, dakhalu, dakhalat, dakhalata, dakhalna, dakhaltum, dakhaltuma, dakhaltum, dakhalti, dakhaltuma, dakhaltunna, dakhaltu, dakhalna. Taib. Kemudian Fatur Rahman Ar-Rasyid. Kharaja. Kharaja, kharaju, kharajat, kharajata, kharajun, kharajna, kharajta, kharajtuma, kharajtum, kharajati, kharajtuma, kharajatunna, kharajatu, kharajna. Taib, Masya Allah, mumtaz. Lanjut Muhammad Ahnaf. Taib. Sudah tadi. Bukan. Tar. Jalasa. Jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalastu, jalastuma, jalastum, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Taib, Masya Allah, mumtaz. Ya, Ustadz cukupkan sampai di sinilah untuk yang hafalan, yang nyetor hafalan. Nanti setelahnya yang pelajaran sekarang, insya Allah pertemuan yang akan datang. Kita mulai kembali ke halaman 6. Halaman 6 kitabut tasrif. Ke halaman 6 kitabut tasrif. Kita baca. Kemudian kita belajar nanti tentang yang setelahnya. Kita baca dulu dhamiru raf'in muttasilun bil madhi. Dhamiru raf'in muttasilun bil madhi, artinya kata ganti rafa yang bersambung dengan madhi. Jadi fi'il kemarin itu ada 3. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Nah, yang sekarang kita pelajari yang telah kita pelajari sekarang adalah dhamir rafa yang bersambung dengan madhi, yaitu fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, kemudian ini alhamdulillah setelah kita hafalkan dan kita lancarkan, fi'il apa saja yang antum ingin buat, kalau sudah hafal cara-cara dan antum ingat pahami rumusnya, insya Allah apa aja bisa antum rubah. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 7. Penerangan. Ada yang bisa bacalah? Ustadz kasih nilai lebih.
yang ada yang bisa baca Arab Melayu. Ini bukan Arab asli yang di kitab. Ini bukan tulisan Arab asli, melainkan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu yang ditulis dengan bahasa Arab. Bahasa Indonesia atau bahasa Melayu yang ditulis dengan bahasa Arab, bukan bahasa Arab asli. Ada yang bisa baca? Abdurrahman Umar, fadhol, halaman 7 sampai ke bawah. Baca. Penerangan. Baik. Fa'ala artinya telah berubah. Ia seorang laki-laki, huwa. Di dalam fa'ala yaitu itu ada dhamir yang semakna dengan huwa. Fa'ala artinya telah berubah. Mereka dua orang laki-laki, huma. Alif yang fa'ala itu dhamir yang semakna dengan huma. Ya, terus. Fa'alu artinya telah berubah. Baik. Fa'alu artinya telah berubah. Mereka laki-laki. Hum. Wah. Wow. Wow itu. Wow. Yang sebentar. Teman-teman yang lainnya lah sambil dibarisi bahasa Arab Melayunya, sambil dibarisi dan sambil dipahami cara bacanya. Ini buat mempermudah antum sekalian untuk memahami bahasa Indonesia yang diarabkan atau yang dimelayukan lah. Sambil dilihati, ini kawannya Masya Allah, Abdurrahman Umar, Masya Allah, udah bisa membaca, Masya Allah, tabarakallah. Lanjut. Wow itu Dhamir yang semakna dengan hum. Adapun alif itu tidak ada makna haknya. Sebaiknya sebagai tanda jamak saja. Tanda jamak saja. Lanjut. Fa'alat artinya telah berubah. Ia seorang perempuan. Ia. Di dalam fa'alat ada dhamir yang semakna dengan hiya. Adapun tak mati itu alamah taknis, perempuan, bukan dhamir. Baik. Fa'alata artinya telah berubah. Mereka dua perempuan. Huma. Alif di fa'alata itu dhamir yang semakna dengan huma. Adapun tak itu alamah taknis, bukan dhamir. Fa'alna artinya telah berubah. Mereka perempuan. Hunna. Nun itu dhamir yang semakna dengan hunna. Fa'alta artinya telah berubah. Engkau seorang laki-laki, anta. Tak itu dhamir yang semakna dengan anta. Masya Allah. Altuma artinya telah berubah. Telah berbuat. Altuma artinya telah berbuat. Baik. Kamu dua orang laki-laki. Antuma. Tuma itu dhamir yang semakna dengan antuma. Fa'altum artinya telah berbuat. Kamu laki-laki, antum. Tum itu dhamir yang semakna dengan antum. Fa'alti artinya telah berubah. Engkau seorang perempuan. Anti. Ti itu dhamir yang semakna dengan anti. Baik. Abdurrahman Umar, kemarin nilainya ada yang kosong. Mau ngisi nggak? Yang fa'ala sampai nahnu. Ntar ya. Coba jalasa sampai nahnu. Jalasa sampai nahnu. Kosong nilainya 1. Jalasa, jalasu.
jalasat, jalasata, jalasna, jalastu, jalasna, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Baik, Masya Allah, mumtaz. Dulu pernah mondok ah? Dulu pernah mondok? SD? Namsat. Oh, pantasan bisa baca, Masya Allah. Ada yang bisa lagi nggak baca halaman 8? Nanti Ustadz kasih tambah nilai sama seperti Umar. Ada yang bisa baca? Halaman 8. Siapa yang mau baca? Angkat tangan. Halaman 8. Yalah Ustadz sambung lah. Nah, Ustadz sambung. Perhatikanlah. Fa'altuma artinya, jadi kaidahnya sa di dalam kitab tasrif itu artinya nya, pembacaannya nya, pembacaannya nya yang sa. Fa'altuma artinya telah berbuat kamu dua orang perempuan, antuma. Tuma itu domir yang semakna dengan antuma. Jadi sa artinya pembacaannya itu nya. Ustadz ulangi lagi lah. Nah, ini nyaman ya sa. Cara bacanya nya. Sa cara bacanya nya. Go titik 3 eng. Kemudian jim titik 3 c. Misal tadi kayak tadi artinya. Nah, artinya ini eng, misalkan dengan, dengan, eng, dengan, bahkan baca, baca titik 3 bawah. Ini baca. Gampang ya bacanya. Ini sa ini nya. Ain titik 3 ini eng. Jim titik 3 c. Ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba nggak? Muhammad Ahnaf coba. Muhammad Ahnaf. Lanjut. Fa'altunna. Coba. Ya. Lanjut. Fa'altunna. Fa'al mana? Fa'al tunna artinya telah berbuat kamu perempuan. Antunna. Tunna itu domir yang semakna dengan antunna. Fa'al tu artinya telah berbuat kamu atau ku atau saya, laki-laki atau perempuan, anak. Masya Allah. Itu domir yang semakna dengan anak. Fa'alna artinya telah berbuat kamu, kami atau kita, laki-laki atau perempuan. Nahnu. Nah itu domir yang semakna dengan nahnu. Baik, lanjut sampai titik 3 bawahnya. Domir fa'ala sampai fa'alna itu fi'il madi ma'ruf. Baik. Yang namanya fi'il madi ma'ruf namanya. Fi'il madi ma'ruf namanya. Ya, lanjut. Maka 14. Dilihati teman-temannya sambil dilihati. Maka 14 domir itu yang 14 domir yang udah tahu lagi Ustaz. Sebagiannya, bukan artinya itu membacanya, cara membacanya.
sebagiannya, maka ada di dalam fi'il madi dan sebagian lain berhubung dengan itu, dengannya itu dinamakan domir rofa muttasil. Ayo, Masya Allah, coba dikit lagi. Udah tahu Ustaz, udah tahu. Lantaran berhubung dengan itu dinamakan domir rofa muttasil. Lantaran tidak terpisah. Baik, tidak terpisah. Jadi yang muttasil, Masya Allah, namanya siapa? Muhammad Ahnaf. Bentar ya. Muhammad Ahnaf Radityo ya. Baik. Nah, Masya Allah, temannya sebagian udah bisa. Abdurrahman Umar juga Masya Allah, dan juga Muhammad Ahnaf Radityo. Jadi yang lain belajarlah, baca juga lah pembacaan Arab dalam Melayu. Jadi bahasanya itu bahasa Indonesia, akan tetapi ditulis dengan bahasa Arab. Jadi kita belajar bukan bahasa Arab asli di sini, akan tetapi bahasa Indonesia yang ditulis dengan bahasa Arab, atau bahasa Melayu yang ditulis dengan bahasa Arab. Jadi yang pertama tadi fi'il madhi. Fi'il madhi jadi fi'il kan ada 3 ya. Fi'il kemarin ada 3. Ada yang pertama fi'il madhi. Fi'il madhi. Yang kedua fi'il mudhari'. Yang ketiga fi'il amar. Nah, kemarin tuh sudah kita pelajari fi'il madhi. Jadi fi'il madhi itu terbagi menjadi 2. Fi'il madhi terbagi menjadi 2. Yang pertama fi'il madhi ma'ruf. Nah, apa itu fi'il madhi ma'ruf? Tadi sudah disinggung di dalam kitabnya, dari fa'ala sampai fa'alna itu fi'il madhi ma'ruf namanya. Jadi fi'il madhi ma'ruf itu adalah fi'il yang diketahui, pelakunya atau subjeknya. Nah, fi'il madhi ma'ruf itu fi'il yang diketahui pelakunya atau subjeknya. Contoh, bisa kasih contoh, misalkan doroba, artinya dia telah memukul. Misalkan lagi kataba, dia telah menulis. Nah, ini ma'ruf, pelakunya telah disebutkan atau telah diketahui dia. Siapa yang memukul? Yang memukul adalah dia. Siapa yang menulis? Yang menulis adalah dia. Atau misalkan juga
katabtu. Saya telah menulis. Nah, saya telah menulis. Siapa yang telah menulis? Saya. Maka pelakunya itu telah disebutkan atau telah diketahui. Misalkan saya telah memukul, dia telah menulis, dia telah memukul, atau saya telah menulis. Nah, ketiga fiil ini pelakunya sudah kita sebutkan, pelakunya diketahui, yaitu fiil madhi ma'ruf. Apa itu fiil madhi ma'ruf? Fiil yang diketahui pelakunya atau subjeknya. Jadi yang memukul dia, yang menulis dia, yang menulis saya. Ini diketahui. Adapun yang kita pelajarin sekarang ini adalah yang kedua, pembagian yang kedua, fiil madhi majhul. Ini pembagian ini berdasarkan pelakunya diketahui atau tidak. Jadi pembagian ini fiil madhi secara diketahui pelakunya dan tidak diketahui pelakunya. Nah, jadi fi'il madhi kita tinjau dari segi diketahui pelakunya dan tidak diketahui pelakunya. Itu ada dua pembagiannya. Fi'il madhi yang ma'ruf, yang telah kita ketahui pelakunya atau subjeknya. Misalkan saya telah makan. Siapa yang makan? Saya. Saya telah minum. Siapa yang telah minum? Saya. Jadi fa'ilnya atau subjek atau pelakunya itu telah diketahui, maka dinamakan fi'il madhi ma'ruf. Adapun majhul adalah fi'il yang tidak diketahui pelakunya atau disamarkan karena alasan-alasan tertentu. Nah, jadi fi'il madhi berdasarkan diketahui dan tidak diketahui pelakunya itu ada dua. Yang pertama fi'il madhi ma'ruf yang telah kita pelajari kemarin-kemarin, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabata sampai katabna yang terakhir. Maka itu dinamakan fi'il madhi ma'ruf. Kenapa dinamakan fi'il madhi ma'ruf? Karena fa'ilnya atau subjeknya atau pelakunya itu diketahui. Saya makan, saya minum, saya pukul, dia memukul, kamu memukul, maka pelakunya diketahui kamu. Adapun majhul ini tidak diketahui pelakunya. Contoh, pelakunya tidak diketahui. Ini Ustaz hapuslah. Ini sebagai contoh aja. Nah, fi'il madhi majhul contohnya duribtu artinya saya telah dipukul. Duribtu artinya saya telah dipukul. Siapa yang memukul saya? Siapa yang memukul saya? Ini tidak diketahui pelakunya, maka dinamakan majhul. Duribtu, saya telah dipukul. Pelakunya siapa? Pelakunya tidak diketahui, disamarkan. Misalkan lagi
tu'in tu, atau tu'in tu. Misalkan saya telah dicela. Nah, tu'in tu, saya telah dicela. Siapa yang mencela saya tidak diketahui atau disamarkan. Yang menjadi korban itu adalah saya, akan tetapi pelakunya itu disamarkan. Nah, dari sini ada yang belum paham lah. Apa itu fi'il madhi majhul? Ada yang belum paham? Soleh, pahamlah. Soleh, Muhammad Soleh. Kasih tanda, paham? Ya. Muhammad Ahnaf, paham? Taib. Abdurrahman Umar, apa itu fi'il madhi majhul, paham? Taib. Sekarang ada yang belum paham lah. Jadi fi'il madhi ada dua, ditinjau dari segi diketahui pelakunya dan tidak diketahui pelakunya. Yang diketahui pelakunya adalah fi'il madhi ma'ruf yang telah kita hafalkan dan telah kita pelajari. Adapun yang sekarang yaitu fi'il madhi majhul, fi'il madhi yang tidak diketahui pelakunya. Maka itu adalah sebagai berikut rumusnya. Cara merubah fi'il madhi ma'ruf ke majhul. Ini Ustadz hapuslah. Hapus. Nah, ini sebagai itu aja tadi, sebagai gambaran. Jadi kita sekarang masih di fi'il madhi. Nah, cara merubah fi'il madhi ma'ruf ke majhul. Nah, cara merubah fi'il madhi ma'ruf ke majhul. Contoh, misalkan akala. Rumus yang pertama adalah didomahkan. Sini. Rumus yang pertama, domahkan huruf pertama fi'il. Rumus yang kedua adalah kasrohkan huruf sebelum terakhir. Kasrohkan huruf sebelum terakhir dari fi'il. Jadi yang pertama adalah dhammahkan huruf pertama fi'il. A, kaf, lam. Kita tulis dulu huruf fi'ilnya. A, kaf, lam. Rumus pertama adalah dhammahkan huruf pertama fi'il. Huruf pertama dari akala adalah huruf alif, maka kita dhammahkan u. Kemudian kasrohkan huruf sebelum terakhir dari fi'il tersebut. Huruf sebelum terakhir dari a, kaf, lam adalah huruf kaf. Huruf kaf dari sebelum terakhir, maka kita kasrohkan. Adapun huruf baris terakhir, maka ini selalu fathah. Ini selalu fathah. Selalu fathah.
Selalu fathah huruf terakhir. Nah, tadi dari kata akala yang ma'ruf menjadi yang majhul. Akala artinya saya telah makan. Akala artinya saya telah makan. Kita rubah ke majhul yang pelakunya disamarkan atau ditiadakan menjadi ukila, saya dimakan. Siapa yang memakan saya? Itu tidak diketahui. Atau misalkan ukilta, kamu telah dimakan. Siapa yang memakan kamu? Itu tidak diketahui. Maka cara merubahnya adalah yang pertama dari fi'il mudhari ma'ruf yang diketahui fi'ilnya, pertama dhammahkan huruf pertama fi'il yaitu alif menjadi u. Yang kedua adalah kasrohkan huruf sebelum terakhir dari fi'il yaitu kaf, maka menjadi ukila, menjadi ukila. Atau misalkan fi'ilnya panjang, misal lagi dari istaghfaro, jam berapa dah? 15. Istaghfaro, dari istaghfaro caranya gimana? Caranya dhammahkan huruf pertama fi'il. Kita tulis dulu huruf-hurufnya. Alif, sin, ta, gha, fa, ro. Nah, fi'il madhi ma'rufnya asalnya adalah istaghfaro, artinya dia meminta ampun. Dia meminta ampun. Istaghfaro artinya dia meminta ampun. Kita ubah menjadi fi'il madhi majhul. Pertama, dhammahkan huruf pada fi'il menjadi us. Ini tetap ustughfira. Nah, ini fa sebelum terakhir, huruf fa, huruf yang sebelum terakhir itu dikasrohkan menjadi ustughfira. Nah, oh ini kaidahnya kepanjangan, mungkin kita rubah menjadi, mungkin kita rubah pilihnya akroma. Akroma, dia memuliakan, dia memuliakan. Kita rubah menjadi fi'il madhi majhul. Yang pertama adalah kita dhammahkan huruf pertama uk, kemudian sama semuanya, baris terakhir tetap fathah, baris terakhir tetap fathah, kemudian yang ini sama, intinya adalah di yang sebelum terakhir kasrohkan huruf sebelum terakhir. Maka sebelum huruf mim adalah ro, maka kita kasrohkan jadi ukrima, artinya dia dimuliakan. Siapa yang memuliakan dia itu tidak diketahui. Dia dimuliakan. Nah, ukrima yang berubah adalah ini, kemudian huruf sebelum terakhir. Nah, dari sini ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Dicatat dulu. Dicatat. Dicatat dulu lah. Ada yang belum paham lah. Fathur Rahman Ar-Rasyid paham lah. Fathur Rahman Ar-Rasyid. Cara merubahnya paham? Baik. Dicatat.
Ustadz kasih waktu 3 menit, catat 3 menit. Yang belum catat dicatat, jangan diam. Yang belum catat dicatat. Nanti buat enak, buat antum belajar setelahnya, merubah dari fi'il madhi ma'ruf, fi'il madhi yang diketahui pelakunya, menjadi fi'il madhi majhul, fi'il madhi yang tidak diketahui pelakunya. Pelakunya disamarkan. Nabil, Hafiz, catat. Sudah. Jangan main rambut, catat, dicatat. Haris. Sudah nyatat lah. Sudah. Baik. Yang belum nyatat dicatat. Yang belum nyatat dicatat. Semenit lagi lah. Fadil, Amin, pahamlah. Fadil, Amin. Baik. Mas Mahdan, bisa kak dihadapkan sini ininya, TV-nya biar mau melihat ininya. Anak kontak-konik. Ya, dah. Jazakallah khair. Ustaz hapuslah. Ini sudahlah. Ustaz hapus. Baik. Kita bermain di fi'il madhi ma'ruf ke majhul. Ustaz panggil satu-satu, coba. Bahasa. Coba dari fi'il bahasa rubah ke fi'il madhi majhul. Fadil Amin, coba jadi apa? Bahasa, fi'ilnya bahasa, jadi apa? Taib, Mumtaz, lagi. Kataba jadi apa? Kataba jadi apa? Kataba jadi apa? Ubah ke majhul. Taib. Yang lain lagi. Yang lain. Coba Aska Habibi. Fi'ilnya jalasa. Menjadi majhul gimana? Sebutkan tadi rumusnya gimana caranya? Cara-caranya dari yang fi'il madhi ma'ruf ke fi'il madhi majhul. Kayak gimana tadi caranya? Yang telah dicatat tadi gimana caranya? Ini fi'il madhi ma'ruf, jalasa, ubah ke fi'il madhi majhul, fi'il madhi yang tidak diketahui pelakunya. Gimana tadi cara ngerubahnya?
Barusan tadi Ustaz tulis di papan tulis. Hah? Lain. Caranya tadi sebutkan gimana dulu tadi? Tadi nyatat lo. Apa tadi catatan tadi? Caranya ada dua. Ada dua langkah. Gimana caranya? Ayo. Tadi nyatat lah. Nah, nyatat nggak tadi? Jadi tadi, nah ada caranya tadi. Yang pertama, domakan huruf pertama fiil. Dari misalkan dari akala, huruf pertama dari fiil akala adalah alif. Jadi didomakan alifnya, jadi u. Kemudian yang kedua adalah kasrohkan huruf sebelum terakhir dari fiil tersebut. Huruf terakhir dari fiil tersebut adalah lam. Adapun huruf sebelum terakhir adalah kaf. Maka huruf kafnya kita kasrohkan menjadi ukila. Begitu juga dengan ini. Ini jadi apa nih? Yang jalasa. Aska. Menjadi julisa. Julisa. Dhammahkan huruf pertama, kemudian kasrohkan huruf sebelum terakhir. Huruf terakhir tetap fathah. Ini selalu fathah. Selalu fathah. Nah, yang menjadi bahasan kita sekarang adalah di huruf awal dan di huruf sebelum terakhir. Julisa. Pahamlah Aska? Aska? Karena pertemuan yang akan datang Ustaz tanya lagi yang kita pelajari sekarang. Yang kita pelajarin sekarang Ustaz tanyakan lagi minggu depan. Ustadz cukupkan sampai di sini pelajaran sorobnya, semoga dapat dicerna, dapat dipahami dan dapat dihafal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.